Ayo, ada yang masih ingat nggak? Atau udah lupa sama kakak yang berdiri di depan? Udah lama ya nggak ketemu sama kakak yang di depan ini? Pada hari ini kakak akan bersama-sama dengan adik-adik untuk memuji Tuhan. Ada yang kangen nggak sama kakak yang di depan? Siapa namanya? Ayo, kalau masih ingat. Kak Suri. Ya, jadi Kak Surida itu kangen banget sama adik-adik. Makanya Kak Surida kembali ke sini untuk bersama-sama dengan adik-adik memuji Tuhan, sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Jadi adik-adik, kita itu harus semangat untuk memuji Tuhan. Oke, kita akan memulaikan sekolah minggu kita. Ya, kakak lihat adik-adik semua sudah pada segar-segar ya, pasti sudah pada mandi ya. Pasti dong, nggak mungkin ibadah sekolah minggu nggak mandi, pasti sudah mandi. Oke, kalau udah mandi semuanya, udah sarapan semuanya, sekarang kita akan sama-sama untuk memuji Tuhan. Tapi ngomong-ngomong, ini kan kita ibadah di rumah. Ya, kita nggak bisa ketemu secara langsung ya. Tapi kan nggak apa-apa, nggak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Walaupun kita belajar firman Tuhan di rumah, ibadah di rumah, tapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu dong. Nah, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita dengan menyanyikan pujian Dari Terbit Matahari. Ayo tepuk tangan. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami pagi hari ini boleh semangat untuk terus memuji Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah masing-masing, tetapi kami tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak yel-yelnya? Kalau kakak bilang ada sukacita, adik-adik jawab apa? Ayo, masih ingat nggak? Kalau kakak bilang ada sukacita, jawabnya sukacita, sukacita. Yeay, gitu ya. Ayo kita mulai ya. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yeay. Tapi kok kayak kurang semangat ya? Nah, mestinya kalau udah ye itu harus melompat biar kita ada sukacitanya. Harus sukacita untuk memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yeay. Oke, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Kita sekarang akan mendaki gunung. Wah, gunungnya di mana ya? Di sana ya. Nah, kita akan menyanyikan pujian Daki-daki gunung. Ayo adik-adik jongkok semua biar kita biar badan kita biar segar kalau kita akan gerakan otot-ototnya semua. Ayo adik-adik ikut jongkok ya, ikutin Hasmida di depan. mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Jadi anak sekolah minggu itu harus dengar-dengaran apa yang disampaikan nanti oleh kakak di depan yang menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus dengar-dengaran, gak boleh ribut sendiri, tapi harus dengar-dengaran. Oke, kita nyanyikan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran.
kita. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak, kami boleh mengerti, boleh memahami, sehingga kami anak-anak-Mu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Moses, I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentu Kanova percaya kalau adik-adik semua di rumah baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, pada pagi hari ini kita telah adik-adik dan kita semua telah memuji Tuhan dengan puji-pujian, dengan doa, dan pada hari ini juga kita tidak hanya bernyanyi, berdoa saja, tapi pada hari ini kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita jauh mendengarkan cerita sekolah minggu, Kanova mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa ya, dari di rumah berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami telah bersama-sama memuji muliakan nama-Mu, dan pada pagi hari ini kami akan bersama-sama Tuhan Yesus untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Kami akan melanjutkan cerita kami tentang 10 hukum Taurat. Tolong kami semua Tuhan Yesus, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan adik-adik kami di rumah dan juga kami guru-guru yang melayani pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu masih ingat cerita yang disampaikan oleh, ayo siapa dulu masih ingat? Yang pertama siapa? Yang minggu kemarin itu disampaikan oleh Bu Nelly, ya. Nah,
Diingat ya, Bu Nelly. Kanova mau tanya, apakah tugas minggu lalu sudah dikerjakan belum? Ayo, yang belum segera dikerjakan, diserahkan ke gurunya, dikirim melalui HP, melalui orang tuanya. Ayat hafalannya bagaimana, sudah dihafal belum? Nah, jadi kalau belum segera dihafal. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Kanova mengajak kita mendengarkan cerita kelanjutan tentang 10 hukum Taurat. Nah, hari ini kita belajar tentang hukum Taurat yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Nah, sebelum kita melanjutkan yang ketiga, kita dulu perlu mengingat yang pertama apa? Yang pertama adalah hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Ya, dikatakan akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain selain aku di hadapanmu, itu kata Tuhan ini. Itu di dalam firman Tuhan. Lalu yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, yang ketiga apa ya? Nah, ayo siapa yang masih ingat 10 hukum Taurat? Ayo siapa yang sebutkan dulu. Tata, sebutkan yang ketiga, ayo. Tata, ayo sebutkan. Jeremy, ayo. Itu Nathan. Nah, ayo sebutkan dulu yang ketiga. Yang ketiga adalah jangan menyebutkan nama Tuhanmu dengan sembarangan. Ayo, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Jangan menyebutkan nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu diingat ya. Terdapat di mana sih 10 hukum Taurat itu? Terdapat di dalam Keluaran 20 ya. Di situ adik-adik bisa membaca. Dibaca di situ nanti adik-adik bisa, oh ini ya yang dikatakan, oh jangan ada padamu Allah lain, akulah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanmu selain aku. Bukan aku Kak Nova ya, tapi Allah kita. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kenapa? Karena patung itu bukan Allah yang harus kita sembah. Yang ketiga, yang kita bahas hari ini adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa ya? Firman Tuhan yang kenapa ya dibilang ke kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Padahal setiap kita berdoa kita mengatakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yang dimaksud dengan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan adalah ketika kita kenapa dikatakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan? Pertama, karena Tuhan kita itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus, Allah yang penuh kuasa, Allah yang suci, dan Allah yang tidak bercelah sama sekali. Makanya dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu pertama ya, kita ingat dulu ya, kenapa kita tidak boleh menyebutkan nama Allah kita dengan sembarangan? Karena Allah kita itu Allah yang kudus, Allah yang suci, terlebih-lebih dia tidak bercelah sama sekali. Yang penting dia itu suci deh, Allah kita itu. Ya, kalau kita manusia berdosa, Allah kita nggak berdosa. Lah, lalu kenapa tidak boleh sembarangan Kak? Selain karena Allah kita kudus. Nah, adik perlu tahu yang dimaksud jangan sembarangan ini juga adalah ketika kita ngomong-ngomong guyonan kepada teman-teman kita, sebut nama Allah. Nah, itu tidak boleh. Contohnya teman-teman adik-adik bercanda buat main-main nama Allah. Waktu kita waktu bercanda sama teman-teman, Tuhan Yesus, itu nggak boleh, itu sudah nggak diperbolehkan, itu sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Atau kita menyebut nama Tuhan kita yaitu
dengan sembarangan, dengan cara ketika kita dalam perjalanan kita lihat apa-apa di situ. Waduh, Tuhan Yesus. Waduh. Nah, itu nggak boleh. Itu karena makanya dikatakan kepada kita tidak boleh menyebut nama Tuhan kita dengan sembarangan. Karena nama Tuhan kita itu, karena Tuhan kita itu Allah yang kudus. Lalu di mana sepantasnya kita menyebut nama Allah kita? Jadi di mana? Di dalam doa kita, di dalam ucapan syukur kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, memberikan teladan kepada orang lain. Disitulah kita bisa memberikan contoh teladan kepada orang lain dengan tidak menyebutkan nama Allah kita dengan sembarangan. Nah, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita harus menjadi orang, memberikan contoh kepada yang lain. Ya, ingat tadi ya, kenapa nggak boleh menyebutkan nama Allah kita dengan sembarangan? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, maha kuasa, maha benar dan tak bercela. Lalu, di mana? Kenapa sih seperti itu? Kenapa nggak boleh disebutkan sembarangan lagi? Karena nama Allah kita itu, karena Allah kita itu kita itu harus memberikan pujian kepada Allah kita, bukan menyebut namanya dengan sembarangan. Itu adik-adik ya, yang perlu adik-adik harus tahu. Nah, sekarang ingat ya, nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ayo, sebelum Nova menutup cerita sekolah minggu pada hari ini, kita mau mengulang dari yang pertama. Apa yang ayat pertama, hukum Taurat pertama? Jangan ada padamu, akulah Tuhan Allahmu, ya, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, itu ya, sudah 3. Minggu depan akan belajar lagi tentang hukum Taurat yang keempat. Nah, adik harus ingat ya. Begitu, Nova hari ini memberikan ayat hafalan yaitu di bagian yang ketiga. Nanti adik-adik harus kirim tugas kepada guru-guru sekolah minggunya. Ayo, yang jarang kirim tugas, segera kirim tugasnya. Tugas yang pertama adalah adik-adik di rumah harus menggambar buku ya hukum Taurat. Bisa dilihat di Google. Lihat orang tuanya gimana sih gambar batu hukum Taurat di Google ada. Nanti adik menggambar, lalu di situ adik tulis 10 hukum yang pertama, kedua dan ketiga. Ditulis di situ ya. Dan yang keempat, yang berikutnya tugasnya adalah menyebutkan ya hukum Taurat yang pertama, kedua dan ketiga dan divideokan lalu kirim ke guru sekolah minggunya. Itu ya, itu tugas dari Nova pada hari ini. Baik, itu saja adik-adik tetap semangat di rumah dan Nova mengakhiri cerita sekolah minggu pada hari ini dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita mengakhirinya dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah bersama-sama mendengarkan cerita sekolah minggu. Kami mau mengakhiri ibadah kami, cerita sekolah minggu dan juga ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke Dede, semangat ya di rumah, tetap jaga kesehatan. Dadah. Oke, jadi sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian persembahan kami. Kiranya Tuhan di mana
firman Tuhan, dan kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus menolong kami, memberkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Berkati juga orang tua kami, lindungi mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai ketemu kembali di hari yang akan datang. Dadah, jangan lupa ya datang kembali hari Minggu. Bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, tinggal di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kamu gereja, aku gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Kristus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Hukum Taurat ke-1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu